Wabarakatuh teman-teman calon programmer. Kita akan lanjutkan kembali belajar Svelte.js. Dan untuk hari ini kita akan belajar tentang binding. Ya, binding ini adalah apa? Binding adalah kita bisa melakukan mengikat sebuah data ya, dan kita akan terjemahkan ke dalam view layernya. Jadi kita telah belajar bahwa si Svelte itu adalah menganut aliran two-way data binding. Jadi two-way data binding adalah ketika ada perubahan data di variabel gitu ya, variabel yang sifatnya bisa dinamis ya, nanti maka si tampilannya juga akan berubah. Dan juga dia sebaliknya, ketika ada perubahan nilai-nilai, yang di-input dari view layer ya, nanti si data variabel juga berubah. Sebagai contoh kasus, kita paling sering menemukannya adalah ketika kita melakukan input data di si form ya. Nah, untuk hari ini kita akan melakukan, latihan si binding khusus untuk binding value. Jadi kita akan lanjutkan kembali di project kita sebelumnya ya, jadi si app.svelte. Nah, oke, yang kemarin saya komentarin ya, agar kita bisa melihat tampilan baru. Oke, sekarang di sini, di kolom ya, saya akan membuat, form ya, contohnya adalah form dari si svelte strap, saya ambil form, terus, form group ya, bukan form ya, form group. Nah, di dalam form group saya berikan label yaitu harga misalnya, dan di sini saya berikan input input input, dari si svelte strap ya. Oke, seperti ini. Masuk nggak inputnya? Oke, masuk dari si svelte strap. Nah, muncul input seperti ini. Lalu saya juga akan membuat sebuah, button ya, button yang akan digunakan untuk, reset ya. Nah, seperti ini. Lalu di sininya saya tampilkan, sebuah div ya, kita akan menampilkan data yang ingin kita inputkan dari form. Oke, harga, lalu saya tampilkan dengan H4, misalnya 1.000. Jadi sebagai contoh kita memiliki, sebuah pengaturan harga di sini ya teman-teman. Misalnya harga suatu barang, setelan default-nya adalah Rp1.000 gitu ya, dan kita memiliki form untuk mengeditnya. Jadi nanti secara otomatis data ini berubah. Dalam konsep JavaScript, kita bisa melakukan sebuah event di sebuah input form. Oke, jadi di input ini saya bisa menampilkan, on input gitu ya. On input untuk merubah data, value-nya sesuaikan dengan data yang kita inputkan. Oleh karena saya butuh sebuah fungsi ya. Oke, saya buat, set harga ya. Harganya misalnya 1.000 gitu ya. Harganya 1.000. Lalu kita memiliki sebuah, fungsi input ya. Fungsi input misalnya input harga gini. Nah, karena kita membutuhkan data dari event on input, berarti kita harus menampilkan di sini mengambil Nah, sekarang, harga adalah dot target ya, target dot value, target dot value seperti ini. Nah, jadi si fungsi input harga ini dia mengambil nilai dari target value ya untuk merubah data ini. Nah, oleh karena itu di sini on inputnya, jadi kita rubah dengan input, harga ya, input harga. Oke, kita coba teman-teman, di sini ya, kita coba sebentar, reload sebentar. Oke, kita coba dengan harga 2.000. Oke. Oh, ternyata dia belum berubah. Karena apa? Kita belum, menampilkan harga ini di klien kita. Jadi di sini, saya rubah dengan harga. Ini ya. Oke. Sekarang kita coba kembali ya teman-teman, kita akan merubahnya dengan harga 5.000 perak, maka harga di sini berubah. Nah, agar kita bisa menggunakan two-way data binding, kita coba membuat sebuah, reset
ya, reset misalnya, reset harga agar harganya kembali ke harga misalnya tadinya kan kita nginput 5.000 nih, kita set lagi jadi harganya jadi 1.000 kembali. Jadi harga adalah 1.000 gitu ya. Jadi kita tinggal pasang saja di sini. Jadi on klik adalah reset. Oke. Oke. Sip, sudah reload ya. Oke, kita masukkan 5.000 seperti ini. Ketika kita reset, nah harganya 1.000 tapi di sini value-nya sudah berubah ya. Sudah tidak sesuai dengan apa yang kita rubah dari setel dengan harga awal. Karena kita belum memasang konsep two-way data binding-nya. Oleh karena itu, di sini agar bisa sama ya, jadi kita tinggal setting di inputnya, value adalah harga. Gini aja. Oke, oke, kita sudah reload ya misalnya. Oke, kita rubah dengan harga jadi 5.000 gitu ya. Harga di sini juga berubah 5.000 ketika kita reset 1.000, di sini rubah 1.000 dan dia harga 1.000. Sekarang ketika tadi kita ngerubah datanya, kita bisa ngerubah data di sini juga. Jadi yang biasanya parent ke child, sekarang kita dari child itu kita bisa merubah datanya ke parentnya ya. Flow-nya sudah bisa ya teman-teman. Nah, kita ternyata bisa menggunakan caranya lebih sederhana. Kita kan ribet nih harus bikin function, ini ribet banget ya. Kita bisa menggunakan konsep yang sudah ditawarkan oleh Sysvelt. Jadi kita tinggal konsepnya gini saja, teman-teman. Kita cukup membuat input gini, lalu kita tinggal bind titik 2 kemudian value gitu. Sependek ini dibandingkan sepanjang ini, gitu ya. Nah, value-nya apa? Value-nya adalah harga. Gini. Ya. Jadi kita sudah panjang-panjang bikin input, bikin event on input, kemudian kita pasang value-nya, kita juga bisa bikin function input harga dan sebagainya. Namun dengan sysfile kita cukup menampilkan value dengan pengikatan binding-nya cukup dengan cara seperti ini. Oke, kita coba kembali ya. Misalnya kita rubah jadi 8 segini, harga berubah, ketika reset sama juga. Oke ya, sangat singkat sekali ketika kita melakukan binding value dengan cara yang ditawarkan oleh Sysvert. Cukup mudah teman-teman, namun kita selanjutnya akan belajar bagaimana binding ini juga berfungsi terhadap data-data bertipe apa ya, select box, kemudian checkbox, radio button, radio group dan sebagainya. Tentunya dia tidak hanya memanggil tipe-tipe input yang sifatnya tipenya misalnya teks saja atau number saja. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya yaitu select box dan sebagainya. Oke teman-teman, untuk binding value-nya kita cukupkan dulu ya. Nanti mungkin besok ya saya akan bahas tentang binding yang lebih dalam lagi tentang konsep binding ini. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial Svelte.js berbasis C. Terima kasih.